peta bencana di Makassar itu memang yang diprediksi akan terjadi bencana itu ya di bantaran sungai ya. Jadi ada beberapa kawasan yang dialih fungsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ardian Syahindartin pada program Meja Redaksi Harian Fajar yang tayang di Harian Fajar Official di channel YouTube Harian Fajar Official. Kali ini pada edisi Meja Redaksi kali ini kita akan berbincang dengan beberapa narasumber kita dengan tema optimalisasi mitigasi bencana di Sulsel. Ya, di depan saya sudah ada Kepala BPBD Sulsel, Pak Amson Padolo. Selamat siang Pak Amson. Ya, terus ada perwakilan dari Walhi Sulsel, Fitra Yusri. Ya, selamat siang. Siang. Ya, kita akan membahas terkait mitigasi bencana di Sulsel. Kita ke BPBD Sulsel. Bagaimana Pak Amson kita melihat di Sulsel beberapa hari terakhir, bahkan di awal tahun itu beberapa bencana sudah terjadi di Kota Makassar. Ada banjir, mungkin tahun lalu juga ada bencana longsor di beberapa daerah. Ini terkait di tema kita terkait mitigasi bencana. Bagaimana sih program mitigasi bencana yang akan dilaksanakan BPBD Sulsel melihat ancaman-ancaman yang akan terjadi di masa-masa mendatang? Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa BPBD ini merupakan satu unit organisasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Jadi pada BPBD ini ada fungsi komando, fungsi pelaksana, sekaligus fungsi koordinasi. Terkait dengan mitigasi bencana, memang bencana yang terjadi di beberapa periode yang tahun lalu dan sekarang ini memang itu sudah kita mitigasi, kita sudah dalam tanda kutip bahwa perkiraan-perkiraan itu telah kemungkinan terjadi itu telah kita prediksi karena jauh hari sebelumnya berdasarkan hasil dari satelit dan lain-lain memang ada penggambaran akan ada cuaca ekstrim di sekian kabupaten. Malah di bulan 12 sampai di bulan 1 kemarin ada 19 kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang terdampak bencana hidrometeorologi kalau kita istilahkan demikian. Makanya jauh hari sebelumnya BNPB itu telah melakukan namanya komunikasi, edukasi dan kita juga melakukan informasi penyampaian bahwa akan ada hal seperti itu. Semua pihak pemangku kepentingan diharapkan untuk bagaimana melakukan upaya-upaya yang menghindari terjadinya bencana hidrometeorologi. Seperti bagaimana kita melakukan namanya kita sudah menyiapkan tempat-tempat yang di daerah-daerah yang berpotensi untuk terjadinya bencana itu kita sudah siapkan tempat-tempat untuk penanggulangan tindakan darurat dan semua kabupaten kota yang kita prediksi akan kena yang terdampak itu istilahnya kita sudah menyampaikan mengirimkan beberapa hari sebelumnya itu perahu-perahu namanya politeling perahu-perahu dan kita sudah melakukan koordinasi ke semua tim-tim BPBD kabupaten kota untuk siap untuk menghadapi ini karena memang kita akan prediksi bahwa berdasarkan laporan itu memang dia akan ekstrim. Selain itu sebelumnya juga kita telah melakukan mitigasi itu dalam arti untuk daerah-daerah yang tertentu seperti katakanlah di daerah Takalar kemarin ke sana kita sudah melakukan sesuai dengan petunjuk Pak Gubernur kita telah melakukan tindakan mitigasi seperti pembuatan tanggul untuk penahan ombak dan lain-lain.
Kita juga telah melakukan simulasi dengan berbagai pihak kepentingan, termasuk dalam hal ini pemangku operasi SAR, dan kita telah melakukan koordinasi juga. Ini untuk tindakan darurat, tapi sebenarnya kita tidak berharap ada tindakan darurat dalam penanggulangan bencana, karena tetapi ya namanya bencana itu perlu kita menyiapkan langkah-langkah untuk penanganannya. Makanya dari awal kita akan lakukan itu mitigasi. Sebenarnya mitigasi itu kita telah sampaikan ke kabupaten kota bahwa tolong melalui surat-surat edaran bahwa kita akan memprediksi terjadi ini. Makanya kita menyiapkan apakah daerah-daerah itu yang semacam yang berpotensi. Memang kan ini di Sulawesi Selatan kita sudah siapkan peta bencana. Semua kabupaten kota itu sudah ada peta bencananya sebenarnya. Jadi daerah yang berpotensi terjadinya bencana yang kita tandai dengan warna merah itu kita sudah prediksi bahwa ini akan terjadi sekian ini ya, ini turun antisipasi. Itu namanya langkah-langkah mitigasi. Tapi kita harus maklumi bersama bahwa tindakan mitigasi itu melibatkan pihak lain, namanya pentahelix. Pentahelix itu kita bukan segera, tapi kita melibatkan pihak lain, termasuk bagaimana pelaku-pelaku akademisi mengkaji dan lain-lain, termasuk masyarakat dan dunia desa. Itu mungkin yang paling utama. Memang pada saat mitigasi itu kita melibatkan namanya forum peduli bencana, termasuk dalam hal ini kita mengundang teman-teman media untuk terlibat di dalam penyampaian informasi. Ya, ini menarik Pak Amson. Ini kan kita bicara soal mitigasi. Kita lihat di Sulsel ada siklus yang berulang. Ya betul. Longsor, banjir, di daerah pesisir mungkin terjadi abrasi, dan titik-titiknya itu sudah kita ketahui sebenarnya. Dan ketika itu terjadi lagi, biasanya dia memakan korban. Nah, untuk langkah mitigasi itu sebenarnya sejauh mana sih penting langkah mitigasi itu? Apakah sudah ada langkah-langkah dari BPBD mungkin bersama Pemprov untuk lebih mendalami mitigasi itu, mungkin dimulai dari pendidikan sekolah dasar, SMP, bahkan SMA, bahkan bagaimana mereka mengetahui lokasinya ini rawan bencana ini, maka kita butuh hal yang seperti ini. Mungkin sudah ada langkah seperti itu, Pak Amson. Ya, jadi begini, memang di Sulawesi Selatan ini karena dia kondisi geografis ada tujuh jenis bencana yang hampir selalu terjadi ya, seperti bencana longsor, ya, banjir, angin, itu kita sudah prediksi bahwa ini daerah-daerah yang rawan seperti ini, termasuk gempa, ya, bahkan bencana kekeringan itu kita sudah memitigasinya dan mengklasterkannya di dalam berbagai, ada 7 jenis bencana yang biasa terjadi. Makanya sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa jauh hari sebelumnya kita melakukan namanya pembuatan peta bencana. Ya, peta bencana ini wajib sebenarnya dibuat oleh kabupaten kota, seperti di Makassar. Di Makassar itu di peta bencana memang ada daerah-daerah tertentu yang sudah sering hampir selalu langganan banjir, ya. Makanya kami melakukan langkah mitigasi, ada beberapa langkah mitigasi kami lakukan, tapi memang yang paling penting sebenarnya langkah mitigasi atau pencegahan itu bagaimana keterlibatan pihak lain, karena kalau pemerintah sendiri itu kan ada keterbatasan, ya. Makanya kita namanya melibatkan fungsi koordinasi di pentahelix. Pentahelix itu memang di dunia itu penanggulangan bencana itu bersifat pentahelix. Pentahelix itu melibatkan unsur pemerintah, unsur masyarakat, dunia usaha, akademisi, termasuk media massa. Ya, langkah mitigasi yang kita lakukan antara lain kita bekerja sama dengan salah satu adalah perguruan tinggi Universitas Hasanuddin yang dalam hal ini pusat kestudian bencana. Nah, itu daerah-daerah tertentu yang melakukan yang kita prediksi akan rawan, itu kita bekerja sama untuk dilakukan pengkajian, ya. Tetapi memang kecenderungan karena belum maksimal karena mungkin keterbatasan lain-lain, ya. Jadi memang yang paling kendala dari kita adalah mungkin keterbatasan di dalam pengkajian mitigasi, ya. Karena pada saat sama seperti ada yang kenapa Parepare dan Baru itu 2 tahun ini ada kecenderungan terjadinya
banjir ya. Itu kan seharusnya kita melakukan studi kelayakan kenapa bisa. Tetapi karena kita keterbatasan ya, kita harus menyurat ke pemerintah pusat. Dalam hal ini Bappenas, dalam hal untuk mengkaji seperti ini, karena untuk melakukan kajian yang lebih mendalam. Karena memang kita di BPBD ini tidak dilengkapi oleh tenaga-tenaga ahli tentang kebencanaan, ya. Tapi kita telah melakukan studi kerjasama dengan Unhas. Yang kedua adalah kita melakukan namanya mitigasi terkait dengan simulasi-simulasi apabila terjadi bencana. Karena yang patut kita ketahui bersama bahwa bencana itu bisa terjadi di mana saja. Jadi masyarakat kita usahakan membentuk namanya masyarakat yang tanggap bencana. Tanggap bencana ini contoh itu sering kita lihat-lihat di gedung-gedung tinggi bahwa apabila terjadi gempa, evakuasi itu adalah di sini, titik kumpul di sini. Itu kan salah satu mitigasi kita. Bagaimana pada saat terjadi gempa umpamanya, masyarakat itu dengan sadar menuju ke lokasi titik itu. Karena kalau kita tidak melakukan sosialisasi seperti itu, mereka kan akan bingung pada saat terjadi seperti itu. Sama juga dengan bagaimana kita mendidik teman-teman anak SMA melalui guru-guru olahraga, bagaimana apabila ada tindakan darurat yang memerlukan penanganan segera apabila terjadi bencana, ya. Kita lakukan kerjasama seperti itu. Yang kedua, kita kerjasama dengan Kota Makassar terkait dengan penanggulangan bencana yang terjadi. Itu mitigasi-mitigasi yang kita lakukan di dalam. Tapi yang paling penting memang kita melakukan kajian dengan UPD terkait dengan potensi-potensi bencana, dan kita berharap ada kajian di situ seperti contoh kenapa bisa terjadi longsor di daerah sini. Itu kan perlu ada kajian dari pemangku pihak lain. Seperti saya sampaikan tadi melalui Bappenas. Setelah itu dilakukan tindakan-tindakan yang penting untuk sehingga tidak terjadi dan tidak berulang. Itu yang kita lakukan. Oke. Tadi yang disampaikan Pak Amson, mungkin saya ke Walhi Sulsel, mitigasi dan bencana. Walhi Sulsel kan sering mengeluarkan rilis terkait kerusakan alam, isu-isu yang berkaitan dengan bencana dan sebagainya. Itu bagaimana Walhi Sulsel sendiri melihat bagaimana sih Walhi Sulsel melihat upaya-upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah saat ini, apakah sudah tepat atau masih ada yang kurang atau masih ada yang perlu dibenahi? Oh ya, terima kasih. Ya, pertama-tama saya mohon maaf karena Direktur Walhi yang tidak sempat hadir pada siang hari ini. Jadi sebenarnya 10 tahun terakhir ini banjir meningkat di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Tentu ada beberapa hal yang mungkin kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah ancaman yang sedang terjadi pada saat ini, yaitu perubahan iklim. Tentu punya kaitan dengan kerentanan bentang alam. Jadi di tengah kondisi banjir pada saat ini, mungkin pemerintah juga perlu memperhatikan kapasitas masyarakat. Jadi tentu dari ancaman itu tersendiri ada krisis iklim yang intensitas hujan kita juga tidak bisa salahkan bagaimana hujan itu kondisi hujan itu sekarang. Jadi di tengah kondisi intensitas hujan yang semakin tinggi, terus air laut yang semakin meningkat, ya tinggi juga. Terus ada juga yang perlu diperhatikan dari daya dukung dan daya tampung lingkungan yang menurun drastis. Jadi ada beberapa kawasan yang dialihfungsikan, begitu. Dialihfungsikan untuk beberapa hal. Yang pertama banyaknya industri-industri ekstraktif yang sampai hari ini yang mengakibatkan terjadinya bencana alam itu sendiri. Terus ada juga kapasitas masyarakat. Kapasitas masyarakat ya tentu seperti yang dikatakan Bapak bahwa ada upaya-upaya untuk mensosialisasikan, memberikan edukasi, tentu itu sudah jalan bagus. Cuman ada beberapa yang dua tadi itu yang perlu pemerintah perhatikan, begitu ya. Ada tidak kajian dari Walhi terkait kasus bencana yang terjadi di Sulsel? Misalnya kan ada, misalnya kemarin di Makassar
banyak tanggapan warga yang mengatakan kalau dulu tempatku tidak pernah banjir, sekarang baru kali ini kenapa bisa banjir. Itu ada apa sebenarnya? Apakah mungkin ada permasalahan dari RT RW, harusnya rencana tata ruang dan sebagainya, atau ada persoalan lain yang dilihat dari Walhi terkait masalah ini? Iya, jadi sebenarnya untuk kajian-kajian mitigasi ini tentu teman-teman Walhi juga sementara mengkaji. Nanti ketika misalnya hasil dari pengkajian itu sudah kelar, maka Walhi akan mempublikasikan perihal itu. Terus dari Walhi sendiri, bagaimana kita melihat mungkin dari catatan 5 tahun terakhir, bagaimana sih langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah sejauh ini? Apakah sudah ada perubahan yang signifikan, atau mungkin ada peningkatan tapi tidak terlalu memberikan hasil yang memuaskan, atau bagaimana? Ya, jadi dengan kondisi sekarang, ya tentu kita perlu memikirkan ruang terbuka hijau. Nah, sementara ini kan dengan banyaknya pembangunan, tentu itu yang menjadikan penyebab dari terjadinya banjir, gitu. Oke, saya kembalikan ke Pak Amson. Tadi dikatakan disinggung soal RTH. Terus kalau kita melihat dari sudut pandang Sulawesi Selatan dari berbagai macam daerah, apakah memang Pak Amson pembangunan juga itu berdampak terhadap bencana alam yang terjadi di Sulsel? Kalau kita lihat, jadi sebagaimana kami sampaikan dari awal bahwa memang kita menginginkan dan sudah kewajiban bagi pemerintah daerah itu menyiapkan namanya peta bencana ya. Dari hasil itu kita bisa gambarkan bahwa suatu daerah tertentu itu memang rawan bencana. Contoh seperti peta bencana di Makassar itu memang yang diprediksi akan terjadi bencana itu ya di bantaran sungai ya. Termasuk ya ini yang di beberapa tempat itu sebenarnya dengan peta bencana itu kita menginginkan ada aksi dan korelasi dengan terkait dengan yang lainnya, seperti katakanlah bagaimana daerah-daerah yang dianggap tidak yang berpotensi untuk terjadinya banjir, apakah di daerah tersebut kita siapkan namanya tempat ruang terbuka hijau untuk apakah kita buatkan kanal, apakah kita buatkan RTH untuk tempat penampungan air, dan apakah kita menyiapkan biofori itu di setiap perumahan ya, supaya ada air yang turun. Itu memang diharapkan itu terjadi korelasi antara peta bencana dengan siklus peta istilahnya RT RW. Jadi sama seperti di daerah yang potensi longsor, mungkin kita berharap dengan peta itu akan dilakukan penghijauan oleh OPD atau pemerintah daerah terkait ya. Seperti ada beberapa yang masuk daerah potensi longsor itu seperti di Toraja Utara ya, dan beberapa lain. Itu yang kita berharap ada korelasi lah. Jadi keterkaitan antara yang seperti kita sampaikan tadi memang saya juga belum bisa mengatakan bahwa terkait pembuat, tapi memang kecenderungan seperti itu ada, gitu kan? Kecenderungan. Katakanlah seperti contoh mungkin wilayah yang selama ini seperti kemarin, tapi itu kan kita perlu melakukan studi khusus, kajian khusus ya, oleh lembaga yang berhak mengkaji itu. Karena kalau kami di BPBD tidak dalam potensi untuk mengkaji, karena kita memiliki keterbatasan di dalam kami hanya melakukan fungsi koordinasi. Itu kita berharap ada kajian seperti itu, karena ada umpamanya katakan orang mengatakan bahwa ada kecenderungan bahwa dengan terjadinya peningkatan pembangunan di suatu perumahan di daerah ini daerah lain seperti ini, contoh seperti di Baru ya, orang mengatakan bahwa kenapa terjadi Baru, katanya rel kereta gitu kan. Itu kan ada yang mengatakan bahkan itu sudah disampaikan oleh pemerintah setempat. Itu kan yang harus dikaji karena bisa, dan perlu korelasi antara pembangunan suatu prospek pembangunan dengan
peta-peta bencana yang telah kita susun bersama gitu. Iya. Oke, saya kembali ke Walhi terkait yang disampaikan tadi Pak Amson. Kita berbicara soal alih fungsi lahan. Tadi ada yang persepsi-persepsi yang terbangun di masyarakat. Mungkin ada yang mengatakan karena ada penggunaan rel kereta, ada pembangunan yang seharusnya tidak tepat, tapi itu dipaksakan untuk dibangun bangunan sehingga itu menghambat jalur air. Ini terkait masalah alih fungsi lahan. Kita melihat apakah Walhi melihat alih fungsi lahan ini menjadi salah satu fenomena yang menjadi pemicu terjadinya bencana di Sulsel. Iya, jadi ya sebenarnya kondisinya seperti itu karena dengan kondisi banyaknya industri aktivitas pertambangan sehingga pemicu dari terjadinya bencana banjir adalah aktivitas dari kurangnya dari RTH ruang terbuka hijau. Iya. Jadi sebenarnya ada juga solusi dari Walhi itu sendiri. Jadi ada beberapa solusi yang mungkin Walhi perlu sampaikan pada siang hari ini, yaitu ya evaluasi perizinan di kawasan hutan. Jadi ya tentu pemerintah juga harus memperhatikan persoalan pembangunan tentu perizinan soal kawasan-kawasan yang dulunya yang dikelola oleh rakyat sehingga dialihfungsikan untuk dijadikan kawasan hutan produktif gitu. Iya. Oke, SDH mungkin menjadi sesuatu yang sangat krusial. Iya. Kita lihat mungkin di Makassar misalnya tiba-tiba ada pohon tumbang, itu juga mungkin menjadi atensi dari BPBD, terutama di BPD Makassar. Terus longsor kalau tidak salah terjadi beberapa di daerah Manino misalnya, tiba-tiba longsor yang menimpa kendaraan. Itu BPBD bagaimana melihat hal itu supaya mencegah hal serupa tidak terjadi? Ya, jadi atensi maksudnya keterlibatan pihak lain sebagaimana yang kami katakan dari awal bahwa keterkaitan dengan penanganan bencana itu kan sistemnya kita pentahelix, ya. Pentahelix itu melibatkan semua unsur, termasuk unsur masyarakat yang dalam ini bisa masuk Walhi, ya. Walhi. Kita ingin bahwa penanganan bencana itu kita istilahnya melakukannya secara bersama. Ya, contoh seperti tanah longsor. Tanah longsor itu kan ada unsur lain yang terlibat di dalamnya, seperti bagaimana kita melakukan penghijauan di daerah-daerah yang dianggap sudah layak untuk apakah dia dalam reboisasi istilahnya kita, ya. Iya. Karena dari kajian-kajian yang pernah dilakukan itu memang sebagian besar karena diprediksi bahwa di daerah-daerah yang di atas itu mungkin ada terjadi katakanlah pembangunan sesuatu pembangunan atau ada pembalagan hutan. Cuma itu kan memang kita harus melakukan namanya studi komparatif terkait dengan terjadinya bencana biasa ini tidak berulang. Nah, inilah mungkin pentingnya BPBD di sini, bagaimana kita mengkoordinasikan dengan pihak lain, karena kita memang memiliki keterbatasan di dalam tenaga untuk melakukan kajian seperti itu. Makanya kita melaksanakan fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi itu ya kita meminta kepada lembaga yang berkompeten, dalam hal ini seperti Bappenas, Unhas, untuk melakukan kajian itu. Hasil kajian itu yang kita lakukan seperti kayak di Makassar. Itu kan Unhas bekerja sama dengan pemerintah kota melakukan kajian terkait bagaimana banjir itu untuk dapat diatasi, ya. Apakah dengan pembuatan tanggul dan lain-lain. Tetapi yang berkompeten dalam menyajikan hasil kajian itu adalah lembaga atau memang yang berpotensi, yang berwenang dan memiliki kapasitas itu. Nah, sama seperti penanganan longsor. Penanganan longsor itu kan ya intinya itu memang bagaimana penguatan di daerah atas gitu kan, penguatan dengan melakukan reboisasi atau mencegah terjadinya penggundulan hutan gitu, ya. Nah, itu melibatkan unsur lain lagi, bagaimana dinas kehutanan, bagaimana PU, bagaimana aparat, termasuk aparat pengamanan dalam mengamankan
lokasi-lokasi ya, sehingga tidak terjadi illegal lodging di sana. Nah gitu. Karena kalau tidak dia akan berulang. Iya. Karena kalau tidak dia akan berulang, dan ini kita tidak menginginkan penindakan namanya penanganan darurat. Kita tidak mau itu ada, dan semoga tidak ada penanganan darurat. Karena penanganan darurat itu kan akan mengorbankan banyak hal, harta benda, nyawa ya. Kita melakukan mitigasi itu, yaitu tadi bagaimana pihak lain terlibat di dalam mitigasi pencegahan yang bersifat supaya tidak terulangnya lagi nih, dengan melakukan tindakan-tindakan nyata terkait dengan pengendalian bencana hidrometeorologi. Karena hidrometeorologi ini memang itu ada beberapa yang disebabkan oleh karena akibat dari mungkin saja adanya oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab ya. Mungkin itu saja ya. Tapi memang perlu bagaimana peta-peta bencana yang ada ini lebih dimaksimalkan. Ya, kan semua kabupaten kota itu ada peta bencananya, termasuk kontingensi pengendalian longsor. Itu sudah kita buat. Tapi sekarang kita serahkan ke pemerintah setempat untuk melaksanakan itu, seperti peta bencana. Peta bencana itu ya bagaimana disinkronkan dengan peta RT/RW setempat. Nah, gitu. Sama seperti perumahan-perumahan itu ya, kita kita inginkan ada seperti tindakan-tindakan, katakanlah setiap perumahan ada hutan dari ruang terbuka hijau, bagaimana ada biofori untuk air cepat merembes turun, gitu kan? Bagaimana drainase yang ada itu tidak tersumbat gitu, sehingga karena itu drainase itu bagaimana sebagai tempat penampungan air juga, gitu. Ya. Mungkin Omson terakhir mungkin kita kembali lagi ke tema kita terkait mitigasi. Mitigasi kan ini perlu perlu keterlibatan banyak pihak. Ya betul. Terus dari BPBD sendiri apa ada tidak program-program edukasi yang disiapkan BPBD Sulsel yang berkoordinasi dengan BPBD daerah yang saat ini sedang berjalan? Oh iya. Ya, jadi begini, mitigasi kami tuh banyak kami lakukan dari awal. Sebenarnya kita katakan bahwa kita melakukan namanya, pertama adalah komunikasi, informasi, edukasi ya. Kami melakukan kerjasama terkait penyampaian kepada masyarakat melalui media massa. Ini memang mungkin kita masih terpusat lewat Kominfo dan lain-lain, tetapi kita berharap ke depan ini bisa kita yang menyampaikan. Jadi semua rilis BMKG dan pihak-pihak berkepentingan itu sampai ke masyarakat secepatnya. Ya. Kita juga telah melakukan namanya kerjasama. Kita juga melakukan pendampingan dan katakanlah di supervisi langsung oleh secara koordinasi oleh BNPB pusat ya, sehingga sama seperti kemarin harusnya kita memasuki zona ekstrim itu di awal Januari, tapi oleh BNPB dilakukan tindakan namanya TMC ya, teknologi modifikasi cuaca. Teknologi modifikasi cuaca itu selama 11 hari itu mampu meminimalisir terjadinya hujan yang ekstrim pada saat itu ya. Cuma kita tidak tahu karena semua kelihatan cerah gitu. Padahal itu sebenarnya kalau dari foto satelit dia memang sebenarnya dalam keadaan ekstrim pada saat itu. Karena disemprot dengan garam untuk TMC, akhirnya tidak terjadi hal yang kita inginkan. Coba kadang ada orang mempertanyakan juga, adanya lahan-lahan pertanian perlu padahal itu kan sebenarnya kita mengurangi tingkat intensitas hujan yang lebat gitu ya. Kami juga telah melakukan namanya mitigasi pencegahan bencana dengan melakukan kerjasama dengan yang saya katakan tadi, dengan universitas termasuk dengan pusat kestudian kebencanaan Unhas ya. Kami melakukan juga kerjasama dengan mengkoordinir dan bekerjasama dengan semua BPBD kabupaten kota. Itu sudah wajib. Termasuk dengan unsur-unsur lain, termasuk SAR, Basarnas. Tapi kita tidak berharap keterlibatan supaya tidak ada. Kan kalau mereka sudah turun itu sudah tindakan darurat sebenarnya. Kita juga melakukan kerjasama dalam penyaluran terkait. Bapak Gubernur juga mengharapkan bahwa kita selalu hadir di setiap bencana, termasuk dalam penyiapan logistik kepada
masyarakat yang terdampak dimanapun berada di Sulawesi Selatan ya. Selain itu kita juga bekerja sama dengan guru-guru olahraga dalam membentuk namanya masyarakat atau yang tanggap bencana. Nah, ini juga masyarakat tanggap bencana itu kita sudah berharap terjadi dibentuk di daerah-daerah yang tertentu seperti masyarakat tanggap bencana itu ada di daerah Wajo ya. Jadi kalau terjadi bencana banjir sana ya alhamdulillah tidak pernah kita mendengar ada korban jiwa ya, karena memang mereka sudah tanggap bencana namanya. Kita juga berharap kita juga telah membentuk namanya pengembangan tenaga-tenaga tim reaksi cepat penanggulangan bencana. Itu kita bersama dengan Basarnas. Nah, mereka diharapkan mampu melakukan tindakan darurat apabila terjadi suatu bencana di daerah lain seperti kemarin di Makassar. Makassar itu kami membantu beberapa daerah tertentu yang memang memerlukan penanganan segera. Nah, itu beberapa mitigasi. Tapi memang yang kami berharap memang adalah mitigasi yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga kajian, termasuk dalam ini Walhi, di dalam bagaimana menelah suatu daerah yang berpotensi terjadinya bencana sehingga bencana itu tidak berulang. Nah, itu kita lakukan upaya-upaya apakah seperti kalau longsor kita melakukan reboisasi, kalau beras kita melakukan tanggul dan lain-lain. Karena memang tetapi dengan langkah-langkah kita lakukan, alhamdulillah Sulsel itu ada penurunan indeks risiko bencana. Jadi kita yang tertinggi di Sulawesi Selatan di Indonesia dalam hal pengurangan indeks risiko bencana. Yang dari 154 itu sekian kita menjadi 150, itu terlalu jauh turunnya ya. Nah, tapi memang berdasarkan indeks itu memang kita masih beresiko besar terkait dengan bencana. Tapi dengan langkah-langkah yang kita lakukan dengan penanganan bencana, kita di tahun ini berdasarkan penilaian Badan Nasional Penanggulangan Bencana kita ada penurunan indeks risiko bencana sekitar 4 digit. Itu termasuk sangat besar. Karena menurut Bapak Presiden kemarin di Rakor Basarnas, memang di tahun 2010 sampai 2022 selama 12 tahun itu indeks kenaikan bencana itu 81%. Itu di Indonesia. Tolok ukur penurunannya itu apa, Pak? Kita tolok ukur itu bagaimana yang tadi kita lakukan, langkah-langkah penanganan kalau ada bencana, melakukan kerjasama, mitigasi, ya, itu dinilai. Jadi contoh mungkin jumlah korban yang terjadi pada saat bencana itu sudah kurang, sangat kurang ya. Itu dinilai oleh BNPB dan ini independen yang menilainya. Kami dinilai kita ada penurunan dari 154 ke 150, itu sangat besar. Ya. Saya ke Walhi Sulsel dulu. Ini terkait mitigasi bencana. Mitigasi bencana kan bisa dilakukan dalam bentuk sosialisasi. Tapi kita berbicara kultur masyarakat lagi. Bagaimana kita bersosialisasi dengan orang yang berpendidikan, bersosialisasi dengan orang tua mungkin berbeda caranya. Nah, dari sudut pandang Walhi Sulsel sendiri, apakah sosialisasi mitigasi bencana yang berlangsung di daerah itu sudah tepat dilakukan pemerintah atau bagaimana kalau melihat dari kacamata sudut pandang Walhi Sulsel? Iya, jadi jadi untuk hasil dari pengamatan Walhi itu sendiri, bahwa tugas yang sudah dilakukan pemerintah itu sendiri dalam hal ini BPBD tentu sudah sangat bagus saya rasa untuk dia mensosialisasikan perihal bagaimana mitigasi bencana itu sendiri. Jadi cuman perlu kita kembangkan lagi seperti dari beberapa daerah itu ada yang namanya Destana. Ya, Destana perlu lagi ditingkatkan menurut Walhi itu sendiri. Cuman Walhi dalam hal ini tidak terlalu fokus terhadap bagaimana mensosialisasikan. Cuman Walhi dalam hal ini cuman fokus dengan berbagai macam 3 ancaman yang terjadi pada kondisi saat ini. Ya, seperti kerentanan bentang alam. Cuman Walhi fokus pada isu kerentanan alam itu sendiri. Ya. Oke, mungkin terakhir ini Pak Samson, sebelum kita tutup kegiatan ini, BPBD Sulsel kan selalu bergerak ketika ada bencana. Ya. Artinya semakin sedikit
pekerjaannya BPBD Sulsel, artinya bencana alam itu semakin bisa diminimalisir. Logikanya semakin sering bekerja BPBD Sulsel, artinya bencana alam di Sulsel itu semakin sering terjadi. Nah, mungkin ke depan ada tidak program yang akan dilakukan oleh BPBD Sulsel terkait langkah-langkah antisipasi bagaimana bencana ini bisa diantisipasi, atau paling tidak ketika bencana terjadi itu korban bisa diminimalisir? Ya, jadi mungkin kita mungkin saya sekalian mensosialisasikan sebenarnya BNPB tupoksinya bagaimana ya. Iya. Karena memang yang sering kita lihat adalah BPBD itu pada saat adanya tindakan darurat. Tindakan darurat itu dalam penanganan namanya ada kebencanaan. Tetapi BNPB sebenarnya itu penanganan bencana itu dari hilir ke hulur. Dari hilir ke hulur ya, hilir ke hulur. Jadi kami itu melakukan namanya kesiapsiagaan dan mitigasi, ya. Itu kesiapsiagaan seperti saya katakan dari awal bahwa pada saat kita memprediksi bahwa ada dari satelit BMKG akan terjadi cuaca ekstrim, tindakan kami lakukan ada kesiapsiagaan dan mitigasi. Salah satu kemarin ya itu kita melakukan TMC, ya, teknologi modifikasi cuaca. Setelah itu bagaimana itu tindakan-tindakan mitigasi, membuat peta bencana itu sudah tindakan mitigasi, bekerja sama dengan itu mitigasi. Tindakan darurat yang itu sering kita lihat, Pak. Tindakan darurat itu memang di seluruh Sulawesi Selatan kami selalu hadir berdasarkan petunjuk Bapak Gubernur. Kita hadir setiap bencana, penyelamatan, evakuasi, penyaluran bantuan itu kita lakukan. Setelah proses terjadinya bencana, kami hadir di namanya rehab rekon, Pak. Rehab rekon itu semua fasilitas umum, fasilitas pemerintahan yang mengalami namanya kerusakan karena bencana itu direhab rekon. Tapi kita menggunakan mungkin bekerja itu merupakan supervisi atau bantuan dari apakah melalui APBD provinsi dan pemerintah pusat. Ya, jadi jalan yang rusak kita survei lagi apakah memang ini jalannya rusak karena bencana dan bagaimana contohnya bagaimana supaya jalanan itu kuat terhadap bencana. Jadi bukan ditempel-tempel saja, Pak. Jadi tapi bagaimana strukturnya. Itu kita mensupervisi di lapangan. Setelah itu kita sampaikan ke bekerjasama dengan OPD lain seperti PU ya, PU dan kemarin kami melakukan rehab rekon itu di daerah Toraja dengan BNPB pusat dan termasuk di daerah-daerah lain itu kita lihat, termasuk di Takalar kemarin bantuan keuangan Bapak Gubernur dalam hal pembuatan tanggul. Itu merupakan pekerjaan-pekerjaan BPBD. Jadi dia tidak pernah berhenti, Pak. Sebelum bencana dan sesudah bencana dia selalu hadir BPBD. Jadi tetapi yang memang kita berharap kita tidak hadir di tindakan darurat, Pak. Karena kalau tindakan darurat itu itu sudah action, itu memang yang kita harus hindari tapi terjadi gitu ya. Itu. Oke, mungkin sekian dulu bincang-bincang kita pada edisi meja redaksi kali ini yang mengangkat tema optimalisasi mitigasi bencana di Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Amsom, terima kasih dari perwakilan Walhi Sulsel. Oke, para pemirsa harian Fajar Official, sampai jumpa di bincang redaksi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.